What consumes your mind controls your life. Apa yang dikonsumsi oleh pikiran Anda itu akan mengontrol kehidupan Anda. Sesuai dengan judul hari ini, saya akan membahas, atau maksud saya akan men-sharing tentang prinsip hidup saya. Kenapa sih kita harus punya prinsip hidup? Karena menurut saya prinsip itu akan membantu kita dalam mengatur atau mengontrol kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Kenapa saya mengatakan begitu? Coba deh, kalau misalnya nggak ada prinsip hidup, kita tuh kayak ngelakuin apa-apa tuh kayak ngasal, kayak nggak ada aturannya. Apalagi contoh deh, misalnya di sekolah nggak ada aturan, pasti kita kayak mau ngapain pun bebas, pasti sekolah jadi kacau banget, ya nggak sih? Nah, kita bisa belajar dari itu. Kita bisa memasukkan ke dalam hidup kita. Kita bisa membuat prinsip hidup kita sendiri, atau kita bisa membuat prinsip atau mengambil inspirasi dari orang-orang hebat. Kenapa saya bilang begitu? Karena sejauh ini saya bisa sampai sini, saya bisa sampai menjadi orang seperti hari ini, itu karena saya mulai menerapkan prinsip dalam hidup saya. Saya mulai berkomitmen dalam prinsip hidup saya. Nah, kali ini saya akan membagikan prinsip hidup saya. Saya singkat menjadi love, yang artinya tertawa. Kenapa sih love atau tertawa? Karena tertawa ini juga merupakan salah satu prinsip hidup saya juga. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah kenal sama saya itu mungkin orangnya ceria banget, ya gak sih? Dari luar itu orangnya kelihatan kayak ceria banget, tapi siapa tahu sih di balik itu semua saya melewati lika-liku atau kesulitan yang benar-benar orang tuh nggak tahu. Lalu kenapa saya harus tertawa di depan mereka? Kenapa saya tidak menunjukkan kesedihan saya? Karena sedih itu rasanya tuh sakit banget, ya gak sih? Jadi menurut saya itu orang bisa tertawa karena saya bisa bahagia, karena saya itu juga merupakan kebahagiaan saya sendiri. Nah, jadi buat kalian teman-teman, jangan lupa tertawa, jangan lupa bahagia. Nah, apa sih love itu? Kita punya huruf L yang pertama, yang artinya, yang maksud saya kepanjangannya yaitu learn and learn. Belajar dan belajar. Kenapa belajar? Karena menurut saya hidup adalah proses belajar. Tiada yang namanya kegagalan, yang ada adalah namanya proses belajar. Kita dalam hidup harus punya rasa ingin tahu yang besar. Kita harus ada kemauan untuk belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah kita tahu. Jangan pernah mudah puas terhadap ilmu yang kita miliki, karena dengan kita belajar dari banyak orang, berguru kepada siapapun, itu benar-benar ilmunya tuh beda sih pasti. Apalagi dengan orang-orang yang berbeda itu pasti ilmunya beda. Jadi berguru itu tidak hanya pada satu orang saja, kita bisa berguru pada siapapun. Lalu yang huruf yang kedua ada A, attitude. Kenapa saya bahas tentang attitude? Mungkin attitude kalian kepada teman-teman kalian itu mungkin bisa dibilang itu bukanlah bagus-bagus banget, tapi untuk memperlakukan orang yang lebih tua dari kita, memperlakukan orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, guru atau atasan kita itu harus punya attitude yang baik. Kenapa? Karena yang pertama ya, orang tua itu orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Guru, orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Apalagi orang yang lebih tua dari kita itu tidak boleh kurang ajar deh. Kalau bahasa anak mudanya tuh gak boleh lah kurang ajar. Setidaknya kalau misalnya di transportasi umum deh, kalau ada orang tua, orang hamil, itu kita yang muda, yang masih kuat, itu harus memberikan tempat duduk pada beliau, pada mereka. Itu untuk menghormati orang yang lebih tua juga sih. Karena saya di zaman
milenial di zaman-zaman kayak sekarang itu untuk nemuin anak muda atau orang-orang anak-anak milenial itu yang punya attitude yang baik itu benar-benar susah didapetin, tidak mudah didapetin. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang itu sombongnya keterlaluan deh, kayak benar-benar mikirnya nggak mikir panjang. Mereka nggak tahu gimana nanti kalau mereka kayak gimana sih ngomongnya, pokoknya tuh sebenarnya tuh intinya attitude yang baik itu bener-bener menyangkut masa depan kita banget sih kalau menurut saya. Apalagi di perusahaan-perusahaan gede, apalagi nanti udah mau cari kerja, kalau attitude kalian rendah, kalian tidak punya inisiatif yang tinggi, itu pasti kayak susah banget cari kerja. Terus ada huruf yang ketiga, U, understanding. Kenapa saya bilang understanding? Kenapa saya nggak bilang understand aja? Karena understanding ini mungkin artinya lebih ke pengertian gitu sih, lebih mengerti. Contohnya, don't judge a book by its cover. Jangan ngejudge sebuah buku itu dari luarnya saja. Mana tahu ya kan, dalamnya itu lebih bagus dari luarnya. Orang-orang itu beda-beda ya. Mungkin mereka ada yang suka cover luarnya itu sederhana, simple, mana tahu dalamnya itu udah luar biasa sih, kita mana tahu ya kan. Lalu jangan ngejudge orang dari penampilan fisik, penampilan luarnya saja, tapi kita harus mengenal orang tersebut lebih dalam lagi, atau lebih mengetahui kedua sisinya, sisi baik dan sisi buruknya. Ya namanya manusia pasti ada sisi buruknya, sisi buruknya ya kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada yang sempurna itu yang di atas. Lalu yang keempat, G, grateful. Nah, banyak sekali orang-orang yang saya lihat ya, mungkin termasuk saya, terkadang tuh suka mengeluh. Tapi setelah dipikir-pikir, apa sih gunanya kita ngeluh? Kenapa kita nggak mencoba bersyukur dari hal-hal yang kecil, kayak misalnya dikasih makanan atau dikasih snack sama orang, atau dapat kerja, atau bisa hasilin duit walaupun duitnya nggak gede-gede banget. Kenapa kita nggak coba-coba bersyukur dulu? Kenapa kita harus kayak kenapa sih duit saya hari ini sedikit sih, kenapa sih makanan ini nggak enak, kenapa nggak coba, thank you, hari ini kerjaan saya sudah lancar, thank you atas makanannya hari ini, saya bisa makan hari ini, saya hari ini bersyukur, saya hari ini masih hidup. Kenapa kita sangat sedikit dari kita itu yang mencoba berusaha bersyukur? Apakah bersyukur itu susah? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Kenapa kita tidak meng-compare orang? Kenapa kita tidak membandingkan kita dengan orang yang di bawah kita? Kita bisa di sini, kita bisa hidup hari ini, kita bisa makan hari ini, kita bisa bernafas hari ini tuh, kita benar-benar grateful banget, kita benar-benar bersyukur banget. Saya bukan berarti merendahkan orang yang ada di bawah kita atau kurang beruntung dari kita, tapi kita harus belajar, kita harus mencoba melihat sisi lain. Itu kenapa saya bilang kita harus bersyukur. Huruf kelima yang terakhir, H, habit. Nah, habit ini jika dilakukan berulang-ulang akan merubah diri kita. Saya sih sudah memulainya dan hasilnya memang benar-benar merubah hidup saya banget. Jika kita ingin mencapai goals kita, maka kita harus melakukan kebiasaan yang luar biasa. Kenapa? Jika goals kita sudah luar biasa, kita mana bisa sih ngelakuin hal yang biasa aja, ya gak sih?
Nah, dari itu mungkin kita bisa pelan-pelan menyusun kebiasaan-kebiasaan dari kecil. Misalnya bangun pagi, olahraga, makan makanan sehat, atau tempat tidur selalu rapi, apalagi ya, pokoknya banyak deh. Dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif, itu benar-benar bisa merubah hidup kita. Jadi jangan gimana ya, gimana sih ngomong, jadi cobalah membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik agar bisa membawa kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, itu aja sih prinsip hidup dari saya. Saya sudah punya, kalian kapan? Bye.